Oke. Ini sudah mulai merekam. Baik, kita mulai ya Pak ya? Ya. Jadi monggo Pak. Jenengan coachingnya, saya coachingnya. Oh saya yang Coaching. jadi OI. Berarti Gantian. bentar. Siap, siap, siap. Berarti skenario saya ya? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Yan. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Maulana. Selamat pagi, Mas. Wah ini Pak Yan dari mana ini? Oh, ini uh, barusan selesai ngajar. Wah sama berarti ya Pak, jam pagi selalu ada. Ini gimana Pak Yan? Eh, perwaliannya Bapak. Bapak wali kelas 12 ya kalau tidak salah ya. Iya, 12 IPA 7, Pak Maulana. Gimana Pak perwalian Bapak belakangan ini? Alhamdulillah anak-anak masih semangat belajar meskipun tidak ada ujian nasional. Tapi kan minggu depan sudah masuk ke asesmen semesteran, jadi mereka tetap aktif belajarnya, Pak. Wah, wah ini kelasnya Pak Yan itu dari tahun selalu keren kalau dibimbing Pak Yan itu luar biasa. Ini saya baru kali ini Pak jadi wali kelas ini Pak. Oh, Eh, gitu ya. iya, baru tahun pertama kali. Ini apa namanya, anak-anak kok mulai kendor Pak, anak-anak saya ini. Anak-anak kelas 10, saya kan wali kelas 10C ini. Kayaknya saya perlu ini belajar, minta saran dari Pak Yan ini. Ini Pak Yan ada waktu luang nggak? Alhamdulillah ini kan anak-anak jadwalnya kelas 12 itu lagi asesmen bakat minat. Jadi saya ada waktu kosong ya sekitar 1 jam pelajaran lah. Kira-kira. Ini berarti pas ini cocok. Ini saya juga pas kosong. Boleh nggak Pak kalau ini waktu luang ini saya curhat ke Pak Yan? Wah, bisa sekali. Coba mungkin siapa tahu saya bisa bantu. Ada masalah apa ini, Pak? Kira-kira. Nah ini saya bingung juga mulainya dari mana ya enaknya. Pak, jadi ini kan sudah akhir semester, bentar lagi ada asesmen akhir. Nah ini ada anak wali saya itu yang 5 hari itu tidak berangkat gitu. Alasannya itu tidak konsisten. Yang minggu lalu itu beberapa kali dia berangkat, terus berangkat lagi, terus ini 5 hari terakhir berturut-turut tidak berangkat. Seringnya itu sakit, mah gitu-gitu. Jadi saya lama-lama kok curiga, padahal minggu depan kan asesmen itu gitu. Lalu terus bagaimana, Pak? Ini selanjutnya anaknya gimana? Nah ini saya itu khawatir kalau dia itu karena nggak berangkat, terus materi kan dia mesti ketinggalan itu pasti. Belum kalau ada guru-guru yang memberi tugas di akhir gitu, biasanya kan beberapa ada yang memberikan tugas untuk menambah nilai, untuk mengoptimalkan anak gitu. Nah ini takutnya jadi beban lagi, dia sudah tidak berangkat, materinya ketinggalan, tugasnya numpuk. Nah justru menjadi masalah baru nih. Oh, ya oke oke sebentar, Pak. Ini kita mau ngobrol tujuannya apa ya? Nah ini saya ini sebetulnya pengen solusi apa yang kira-kira pas buat treatment ke anak ini. Saya berharap dia itu bisa semangat sekolah gitu, dan yuk kembali berangkat dan sekolah dengan semangat begitu Pak kira-kira. Oke, baik baik baik. Semoga nanti obrolan kita itu bisa memberikan solusi untuk masalah ini, Pak ya. Eh, jadi gini Pak, saya itu kepikiran kok siswa ini tuh jarang sekali masuk, bukan jarang ya, tapi beberapa kali itu kok tidak masuk ke sekolah gitu. Jadi bukan 5 hari ini saja, jadi sebelumnya juga Hmm. kadang dia itu tidak berangkat. Bapak selaku wali kelas tahu penyebab apa masalahnya ini sehingga dia menjadi sering tidak masuk, Pak? Di tengah-tengah semester itu eh, anak itu cerita kalau dia itu tidak nyaman dengan kelasnya karena mungkin mungkin karena dia dari lingkungan yang berbeda dengan teman-teman yang lain sehingga dia merasa tidak sefrekuensi. Itu awal-awal tuh begitu, Pak. Terus apa yang sudah Bapak lakukan? Ini saya akhirnya kan melakukan pendampingan.
pendampingan, saya ajak ngobrol berdua waktu itu di sela-sela istirahat, bahkan 2 kali pulang sekolah juga. Saya cari tahu kenapa kok dia itu tidak nyaman, apa yang membuat dia tidak nyaman. Kemudian setelah itu saya juga tanya beberapa temennya gitu. Tapi menurut cerita dari teman-temannya itu tidak begitu. Jadi bukan bukan teman-teman yang tidak mau berteman dengan dia atau tidak sefrekuensi atau tidak ngajak ngobrol. Ternyata dia juga memang yang cukup tertutup ke teman-temannya begitu. Oh, gitu ya. Setelah itu Pak Maulana melakukan apa, Pak? Terus waktu itu sudah saya hubungi orang tua. Waktu itu lewat telepon saya ceritakan, ini kok semangat sekolahnya putri ibu kok turun, saya bilang begitu. Oh, ini Siswa, perempuan siswanya, ya siswa. perempuan, Oh. perempuan Pak ini Pak. Nah ternyata akhirnya kan ceritanya nyambung kemana-mana Pak, masalah keluarga begitu. Gitu. Akhirnya terbuka lah bahwa ada sesuatu yang di rumah yang membuat dia tidak nyaman. Tapi ketika saya berpikiran dia di rumah tidak nyaman, ketika bertemu teman-teman di sekolah, dia juga belum menemukan tempat yang dia rasa nyaman untuk dia mencurahkan barangkali apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan. Itu ternyata wah tidak tidak sederhana gitu. Orang tuanya kadang mungkin menyuruh atau meminta tolong ke anaknya dengan mungkin cara yang tidak pas untuk dia begitu sehingga dia nggak nyaman. Dia mencari tempat nyamannya itu di tempat lain, nah akhirnya kan begitu. Lalu bagaimana pendapat Bapak? Nah ini saya kan ini ya Pak lanjut lagi itu ceritanya saya dua beberapa pertemuan terakhir sebelum anak ini kembali tidak berangkat lagi, saya home visit sama Pak Bayu, guru BK kelas saya Pak Bayu. Nah kondisinya memang di rumah cukup rumit, jadi tidak hanya kondisi keluarga dari cerita ibunya, sampai rumah juga cukup rumit, dia tinggal di lingkungan yang cukup padat gitu. Kemudian juga mungkin lingkungannya dia menambah dia itu tidak nyaman. Nah, ya dia ternyata itu tidak berangkat ke sekolah itu pergi sama temennya, teman dulu waktu SMP jadinya begitu. Dia mencari tempat nyaman selain di rumah dan selain di sekolah akhirnya. Terus Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut, Pak? eh, Ini rencana Bapak mau ngapain ini? nah ini Pak, apa ya? Saya kan menemui orang tua, kemudian saya kok merasa bahwa akar permasalahannya adalah ya, pola interaksi antara antara orang tua, terutama ibu sama dia gitu. Mungkin ini ada miskomunikasi sehingga dia tidak merasa nyaman di rumah dan merembet kemana-mana gitu Pak. Apakah itu memungkinkan ya, Pak ya? Dan apakah diskusinya dapat berjalan dengan baik? Kan Nah belum ini tentu mereka bisa menerima Bapak ini kan. iya Pak, ini pola interaksi antara orang tua kok saya mau membahas itu sama orang tuanya, sementara saya sendiri juga belum punya istri, belum punya anak, sehingga kadang tuh saya apa ya, merasa kok ini kalau di pas apa enggak ya begitu Pak. Oh, Nah, Mas sebenarnya bagus Pak untuk buat latihan nanti kalau Bapak punya anak bisa bisa wah expert. itu wah itu ya pusing juga ya Pak. Tapi ini Pak, saya jadi ingat kalau saya itu punya temen yang bekerja di BKKBN itu pernah dulu datang ke sekolah itu untuk menangani apa bullying itu apa pemberian pemberian materi bullying itu. Saya jadi ingat ini Pak. Apa mungkin saya minta ini saja ya dia menjadi apa ya? Mungkin semacam mentor kali ya, mentor parenting. Kan mungkin expertnya dia di situ sehingga percakapannya juga pas gitu. Wah, itu bagus sekali Pak idenya Pak. Terus selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua ini dengan orang tuanya dan didampingi oleh teman Bapak tadi, Pak? Eh, apa ya? Karena dia sudah sering tidak berangkat dan beberapa bapak ibu guru itu mulai komplain soal tugas, soal apa ya perilaku di kelas. Mungkin saya juga perlu ini kali ya Pak ya, berkomunikasi dengan guru-guru yang mengajar di kelas saya, sehingga apa kadang-kadang bahasa kita untuk menyemangati sampai ke anak kan jadi negatif.
agar apa ya, anak-anak itu juga dia itu juga apa ya, mendapatkan energi positif dari guru-guru. Dan jangan sampai justru apa ya, guru memberikan label karena dia sudah sebegitu seringnya tidak berangkat ke sekolah. Wah, itu ide bagus Pak. Tapi kalau saran saya nggak hanya guru, jadi teman-teman sekelasnya juga bisa diajak itu. Ah, ini Pak, saya juga nih apa tentang teman-temannya itu saya akan ajak teman-teman untuk apa ya, mencoba membujuk gitu ya Pak, membawa eh, dia untuk me, menemukan semangatnya lagi untuk kembali ke kelas gitu ya Pak ya. Luar biasa Pak. Saya rasa ide Bapak brilian ini dan sepertinya Pak Maulana sudah menemukan cara yang paling efektif untuk membantu masalah yang anak Bapak hadapi tadi. Iya Pak ya, mungkin memang harus menggait banyak orang tua juga, rekan kerja juga, teman-teman yang lain semua. Ini terima kasih loh Pak Yan sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya ini. Kayak apa ya, masih kemarin sore jadi wali kelas apa-apa bingung gitu rasanya. Yes, Belum punya pokoknya anak juga. tetap semangat Pak. Siap. Panjenengan luar biasa untuk mendampingi murid-murid panjenengan. Ya, terima kasih Pak Yan. Alhamdulillah. Semoga nanti apa yang coba saya usahakan bisa menjadi solusi yang tepat. Amin, amin, amin. Semoga Allah membantu usaha kita. Iya, iya, terima kasih ya Pak Yan ya. Ini maaf mengganggu waktu istirahat Pak Yan. Oke, sama-sama Saya Maulana. pamit melanjutkan kegiatan yang lain. Boleh ya Pak ya? Ya, silakan, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, keren ya. Jadi Oke, sekarang gantian saya berarti ya. siap. Bentar. Oke, kita mulai Pak ya. Siap. Assalamualaikum, selamat sore Pak Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Fikri. Gimana ini? Pak Maulana, mohon maaf, boleh saya minta waktu sebentar Pak? Ada yang harus saya bicarakan dengan Pak Maulana Pak, jika Bapak Oke. berkenan. Boleh. Dengan senang hati yuk. Silakan duduk. Ini mumpung saya baru selesai mengajar dan masih apa? Belum belum siap-siap pulang. Silakan yuk kita duduk cari tempat yang nyaman. Gimana? Sekali lagi maaf ya Pak, ya ini begini Pak. Belakangan ini kan saya merasa tidak nyaman Pak dalam di kelas bahasa Inggris Pak. Hal tersebut sangat Mm-mm. mengganggu pikiran saya terus Pak. Gitu. Ini kepikiran terus soal bahasa Inggris. Ini luar biasa loh. Tapi apa yang kira-kira bisa saya bantu biar apa ya? Bisa apa yang Fikri harapkan dari percakapan ini bisa tercapai gitu. Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah terkait masalah saya Pak. Oke, terkait masalah berarti terkait dengan masalah tadi bahasa Inggris ya, pembelajaran Iya bahasa Pak. Inggris. Baik, setelah itu ada lagi. Saya ingin mendapatkan nilai ulangan yang baik Pak, seperti saat saya di kelas 10 dan 11 pada bahasa Inggris. Saya dulu selalu mendapat nilai terbaik loh Pak di kelas, ranking 1 kalau bahasa Inggris Pak. Oke, Dan selama oke. itu saya sangat senang belajar bahasa Inggris. Tapi beda dengan sekarang Pak, saya merasa tidak nyaman Pak. Oke. Gitu ya, saya sudah mulai menangkap ini. Eh, kamu ceritakan dulu apa yang membuat kamu kok sekarang merasa tidak nyaman kalau belajar bahasa Inggris di kelas. Iya Pak, saya itu merasa diperlakukan tidak adil sama Pak Waskito Pak, guru bahasa Inggris saya. Sudah 2 kali ulangan bahasa Inggris, nilai saya selalu jelek Pak. Oke, kalau saya tanya, apa ya, membuat kamu berpikir bahwa ada perlakuan tidak adil dari beliau? Begini Pak, istri beliau kan membuka lesesan bahasa Inggris di rumah. Dan sebagian besar murid di kelas saya itu mengikuti les, kecuali saya dan sebagian kecil teman saya. Oh gitu. Lah, yang menurut kamu tidak adil ketika istri beliau itu apa, buka les bahasa Inggris itu apa?
Lah ini Pak, ini nggak adanya gini, teman-teman saya yang les ke istri beliau itu mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal dulu kemampuan Hmm. mereka di bawah saya Pak. Semua yang tidak ikut les hasilnya jelek semua Pak, termasuk saya. Oh gitu. Oke, oke. Ini mulai ada gambaran lagi nih ya. Selain nilai bahasa Inggris yang kurang kurang memuaskan buat kamu, kamu juga hal apa lagi? Hal apa lagi selain nilai tadi? Setelah ulangan yang membuat kamu Ya, tidak nyaman. Pak Pak Tito sering nyindir kami Pak. Kami yang tidak ikut les itu sering disindir Pak. Kalau boleh saya tahu apa yang beliau sampaikan kalau di kelas begitu? Beliau bilang, jika kalian tidak paham bahasa Inggris, ikut les gitu Pak. Nah kami yang nggak ikut les kan jadinya nggak enak, sepertinya dipaksa Pak. Oke, oke. Apa yang dari kalimat itu apa yang membuat Fikri menjadi tidak nyaman dan apa kurang enak di hati? Ya karena sindiran itu pasti kan untuk saya Pak dan untuk teman-teman saya yang nggak ikut les dan nilai kami kan Oke, jelek. Gitu. oke, oke, oke. Eh, seperti itu ya. Jadi apa tidak nyaman. Iya Pak, saya dan teman-teman yang lain juga punya perasaan yang sama. Jadi kita ketika beliau bilang begitu kita saling lihat-lihatan. Oke. Selama ini yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini apa? Ya kan awalnya saya kan tetap berprasangka bahwa apa namanya mereka punya nilai bagus gara-gara les ke istri beliau. Saya bertanya ke Mhm, Aldi yang ikut les mhm. di tempat istri beliau. Oke. Apa yang kamu tanyakan ke Alki? Saya menanyakan terkait apa yang Aki pahami tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les di tempat istri beliau, Pak. Terus jawabannya Alki? Dia bilang dengan les lebih paham karena diberikan cara yang lebih simpel dan soal bervariasi sehingga menjadi lebih jelas. Begitu katanya, Pak. Oke. Terus jika boleh tahu nih, apa yang akan Fikri lakukan tahu seperti itu? Sebenarnya saya tuh ingin bertemu dengan Pak Waskito, Pak, untuk mengonfirmasi masalah ini, Pak. Oke, sudah dilakukan atau belum? Belum, Pak. Saya takut nanti beliau tidak berkenan dan marah kepada saya. Tapi apa Pak Waskito itu ini pernah marah Pak Waskito? Ya sebenarnya belum pernah sih, Pak. Beliau itu orangnya sabar kok, Pak. Ya iya. Kenapa tidak dicoba dulu? Oh iya juga, Pak ya. Kenapa saya tidak mencobanya? Iya, Pak. Ya Insya Allah kan segera saya menemui beliau, Pak. kayak Fikri tadi sudah punya niat untuk apa namanya untuk mengkonfirmasi dan itu hal yang baik. Jadi coba saja. Fikri sudah punya jawaban dari apa permasalahan yang Fikri hadapi. Itu bagus loh itu. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi tapi saya mau tanya. Kira-kira kalau kamu ketemu sama beliau itu mau bilang apa? Saya ingin menyampaikan pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Apakah Mhm, gara-gara saya tidak ikut les itu mempengaruhi nilai ulangan saya yang jelek? Selain itu saya ingin mhm. mengonfirmasi jawaban ulangan saya, Pak, sehingga saya tahu mengapa mendapat nilai yang jelek itu, Pak. Oke, saya berarti mau mempertanyakan kenapa nilainya jelek. Tapi kalau saya boleh tanya sama Fikri. Fikri yakin dan optimis ya bahwa kamu berhak untuk mendapatkan nilai yang baik. Oh iya, saya optimis, Pak. Saya rajin belajar loh, Pak. Setiap hari itu saya Mhm. mengulang pembelajaran hari tersebut. Selain itu saya selalu membuat catatan-catatan kecil dan saya juga selalu membaca buku-buku lain jika tidak ada yang saya pahami. Tapi itu sih dulu sih, Pak. Akhir-akhir ini Mhm, semenjak mhm. saya sakit, yang mengerjakan pekerjaan rumah dari beres-beres, ngepel, masak, menyiapkan baju adik-adik, menyetrika, dan pokoknya banyak lah, Pak. Itu saya sendiri, Pak. Oh, ini berarti ada hal lain yang ini ya, yang harus kamu lakukan ya kalau di rumah ya. Iya, Pak. Nah, ini hal yang kamu lakukan itu nanti apa ya, kira-kira apakah berkaitan dengan proses belajar kamu di sekolah atau enggak? Ya, mungkin berpengaruh ya, Pak, ya. Waktu belajar Hmm, saya kan jadi berkurang gara-gara saya mengerjakan pekerjaan rumah. oke. Waktu belajar yang kurang itu apa? Ada pengaruhnya lagi enggak ke
hal-hal Oh iya selanjutnya. ya Pak ya, bisa jadi saya mendapatkan nilai jelek gara-gara jam belajar saya berkurang ya. Kok saya nggak berpikir sampai Hmm, ke itu Pak ya? oke. Nah, kalau begitu ya, setelah Fikri tadi kita ngobrol sampai dengan cerita juga tentang kesibukan di rumah tambahan sekarang ini, apa yang menurut kamu akan kamu dan bisa kamu lakukan setelah ini? Untuk ikut les sih saya kemungkinan besar tidak bisa Pak, karena orang tua saya kan tidak cukup punya uang. Saya harus bisa Oke, mengatur waktu lagi agar jam belajar saya tidak berkurang dan meminta Alki teman saya untuk menjelaskan jika ada saya kebingungan, Pak. oke, ya. Jadi itu ada rencana itu. Terus apalagi lanjutannya selanjutnya? Kalau niat saya pengen ketemu Mhm, mhm. Bapak itu Pak Alkito mungkin tetap akan saya lakukan, Pak. Saya akan bertanya dan menjawab penasaran saya apakah gara-gara saya tidak ikut les mempengaruhi nilai saya. Saya juga akan menjelaskan jawaban saya sehingga saya tahu salah saya di mana. Saya juga akan mengubah cara belajar saya yang belajar lebih giat lagi sehingga nanti pada ulangan ketiga tidak jelek lagi, Pak. Itu rencana saya, Pak. Wah, mantap ini rencana kamu ini keren ini. Oke, komitmen apa nih yang akan kamu lakukan untuk apa? Menjalankan rencana kamu itu? Besok pagi saya akan menemui beliau dulu, Pak. Saya akan bertanya dengan Oke. baik dan sopan. Selain itu saya akan Mhm. belajar lebih giat lagi agar nilai ulangan saya menjadi lebih baik. Oke, terus apalagi langkah selanjutnya, langkah komitmen atau langkah praktisnya besok setelah ketemu beliau? Selain itu saya juga akan minta bantuan Algi, Pak. Dia sahabat terbaik Mhm. saya. Dia selalu mengingatkan terbaik bagi saya. Jadi si Algi itu akan memberikan motivasi ke saya ketika saya lagi malas, Pak. Oke. Jadi ini ya, apa namanya, sudah ketemu ya apa yang mungkin kamu Iya, bisa Pak. Iya, Pak. Siap. lakukan. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Semoga apa yang kita usahakan itu selalu berhasil. Yang Amin, amin. namanya yang namanya hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Jadi tetap semangat, terus tetap ikhlas membantu ibu. Kita doakan ibu biar cepat sembuh juga, gitu ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas doa untuk ibu saya. Terima kasih sudah meluangkan Ya, waktu untuk ngobrol dengan saya. iya Semoga Allah sama-sama. memberi kebaikan Bapak. Saya mohon diri Pak. Ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sudah. Oke, Pak. Nanti rekamannya ada di apa namanya Gmailnya jenengan. Oke, Google Drive jenengan biasanya. Kita ini kembali ke utama atau gimana? kayaknya begitu, Pak. Karena kan selesainya 14.30 juga kan berarti sekitar Oh 10 menit. gitu ya, 9 menit lagi ya. Sudah. Berarti Ya, kita akhiri? kita kembali aja. Oke, Siap. ini keluar ya. Nggih, monggo. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi